Perkenalkan, nama saya Nuresya dari Prodi PGMI dengan NIM 251106240039. Baik, di sini saya akan merangkum resum pertama sampai dengan resum ke-6. Baik, langsung saja. Resum yang pertama itu membahas tentang hakikat pendidikan jasmani dan kesehatan. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan melalui aktivitas atau jasmani yang terstruktur. Pendidikan jasmani terbagi menjadi 3, yaitu aktivitas fisik, latihan fisik, dan olahraga. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang disebabkan oleh otot tubuh, sehingga mengonsumsi energi yang dilakukan sehari-hari. Contohnya itu seperti menyapu, mengepel, mencuci. Durasi waktunya itu 10 menit sampai dengan 30 menit. Yang kedua itu ada latihan fisik. Latihan fisik adalah aktivitas tubuh yang terstruktur dan berulang. Fungsinya itu untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesehatan tubuh. Contohnya itu seperti gym dan jogging. Durasi waktunya itu 20 menit sampai dengan 90 menit. Olahraga. Olahraga adalah kegiatan yang berfokus pada prestasi dan rekreasi. Durasi waktu prestasi itu 90 menit sampai dengan 120 menit. Durasi waktu prestasi itu 30 menit sampai dengan 60 menit. Perbedaan kesehatan dan kebugaran. Kesehatan, sehat adalah bebas dari penyakit baik secara fisik maupun mental. Kebugaran, bugar adalah kemampuan tubuh untuk melakukan sesuatu tanpa merasakan rasa lelah yang berlebihan. Resum kedua membahas tentang aliran filsafat Penjas, yaitu pertama itu idealisme, yaitu membentuk karakter manusia. Yang kedua itu ada realisme, mampu beradaptasi dan bertanggung jawab. Yang ketiga itu ada pragmatisme, pengalaman adalah media sosial. Yang keempat itu ada behaviorisme. Behaviorisme adalah pribadi sesuai dengan kemampuan. Yang kelima itu ada konstruktivisme, yaitu mampu berpikir untuk menyelesaikan masalah. Dan yang keenam itu ada humanisme, aktualisal diri, perkembangan aktif dan moral. Resum ketiga membahas tentang bentuk dan sikap dasar senam. Gerakan fundamental senam terdiri dari serangkaian pola pergerakan yang membentuk fondasi bagi berbagai macam disiplin senam. Pergerakan dasar ini dapat mencakup gerakan lokomotor berpindah tempat dan gerakan non-lokomotor tidak berpindah tempat maupun yang melibatkan penggunaan alat bantu. Adapun bentuk-bentuk dasar senam yaitu yang pertama itu ada gerak lokomotor berpindah tempat, yang kedua itu ada gerak non-lokomotor tidak berpindah tempat, dan yang ketiga itu ada gerakan manipulatif, gerakan yang menggunakan alat bantu. Penerapan bentuk dan sikap dasar senam ke dalam pembelajaran Penjas yaitu ada 3, pemanasan atau warming up, yang kedua itu ada latihan inti atau main exercise, dan yang ketiga itu ada pendinginan atau cooling down. Resum keempat membahas tentang konsep dasar dan keterampilan dasar. Pengertian konsep dasar adalah pemahaman mendasar mengenai suatu materi yang menjadi landasan untuk mempelajari konsep lain yang lebih kompleks. Konsep dasar membantu kita memahami sesuatu secara menyeluruh dari akar pemahamannya. Pengertian keterampilan dasar. Keterampilan dasar adalah kemampuan fundamental yang harus dimiliki oleh seseorang untuk melakukan aktivitas secara efektif dan efisien dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam ranah pembelajaran Penjas. Tujuan konsep dasar dan keterampilan dasar. Tujuan konsep dasar itu memberikan pemahaman awal sebelum masuk ke materi lanjutan. Yang kedua itu menjadi dasar pengembangan kompetensi dan keterampilan. Tujuan keterampilan dasar. Yang pertama itu membekali peserta didik dengan kemampuan dasar untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Dan yang kedua itu membangun kemampuan berpikir. Hubungan konsep dasar dan keterampilan dasar. Konsep dasar menjadi fondasi dalam mengembangkan keterampilan dasar. Jika konsepnya kuat, maka kemampuan dan keterampilan seseorang dalam menerapkan pengetahuan akan lebih baik. Resum kelima membahas tentang permainan bola kasti. Pengertian permainan bola kasti adalah permainan beregu yang menggunakan bola kecil dan pemukul. Tujuan permainan ini adalah memperoleh nilai dengan cara
memukul dan berlari mengelilingi lapangan. Tujuan permainan bola kasti yaitu yang pertama itu melatih kerjasama dan disiplin, mengembangkan ketangkasan dan kecepatan, meningkatkan kebugaran jasmani dan mental sportif, menimbulkan rasa tanggung jawab dan solidaritas tim. Resum ke-6 atau resum terakhir yaitu permainan bola bakar. Permainan bola bakar adalah salah satu jenis permainan beregu yang termasuk ke dalam kelompok permainan bola kecil. Secara umum, 2 regu berlawanan, 1 regu menjadi pemukul dan pelari, dan regu lainnya itu sebagai penjaga dan menangkap bola. Tujuan utamanya ialah mencetak poin melalui pukulan dan lari sebelum bola dikuasai lawan. Manfaat permainan bola bakar. Yang pertama itu mengembangkan keterampilan motorik dan kebugaran jasmani. Yang kedua, pergerakan nilai karakter dan sosial. Yang ketiga itu meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi belajar. Yang keempat itu efisiensi dalam pembelajaran penjas. Yang kelima itu pelestarian permainan nasional.